Visa emang penting buat kita. Katanya ini jurus bukan sembarang jurus. Jurus pamungkas peringkat ekonomi Indonesia. Buat kalian yang belum tahu, Golden Visa itu semacam program yang memberikan izin tinggal jangka panjang, bahkan jalur menuju status warga negara Indonesia sebagai timbal balik investasi yang besar. Tapi ingat, harus ada kontribusinya ya buat Indonesia baru bisa dapat tuh Golden Visanya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Mono Arfa dalam keterangannya menjelaskan sejumlah keuntungan dari Golden Visa. Keuntungan tersebut diantaranya kemudahan proses aplikasi visa dan urusan imigrasi, kebebasan keluar masuk Indonesia, dan jangka waktu tinggal lebih lama di Indonesia. Pemegang Golden Visa juga diperbolehkan untuk memiliki aset di Indonesia. Dan bahkan ya, pemegang Golden Visa ini bisa punya kesempatan yang lebih cepat jika ingin menjadi warga negara Indonesia. Eits, tapi tunggu dulu. Yang mau nyinyir-nyinyir, tahan dulu. Bukan berarti Indonesia memuja-muja orang asing ya. Soalnya program Golden Visa ini udah diterapkan di lebih dari 100 negara di dunia. Contohnya, negara kayak Portugal, Spanyol, dan Yunani, negara-negara kecil kayak Dominika, juga Antigua dan Barbuda menerapkan skema ini untuk meningkatkan perekonomiannya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kebijakan Golden Visa ini masih terbatas dan diberikan kepada orang tertentu saja. Beda sama di negara tadi yang udah bebas banget ya. Baru-baru ini, seorang ahli imunologi dan genetika Amerika Serikat, Bruce Alan Beutler, mendapatkan kehormatan diberikan Golden Visa langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dukungan terhadap Golden Visa ini juga digaungkan oleh mantan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Mas Rosan Ruslani. Hal tersebut terlihat ketika Mas Rosan menjadi pembicara saat plenary session yang bertemakan Your Golden Visa with New Era Bali Kerti Roadmap for Better Business, Better World. Forum tersebut memang dikhususkan untuk investasi berkelanjutan lewat program Golden Visa juga kawasan ekonomi khusus. Keren nih, semoga nanti Mas Rosan bisa membuka pintu-pintu investasi ke Indonesia dan memajukan industri dan jasa di Indonesia. Semangat Mas Rosan! Tuh guys, gak sembarangan ya orang-orang yang dapetin Golden Visa. Sekalinya dikasih, pasti orang yang dianggap punya impact yang bagus terhadap ekonomi Indonesia. Nah sekarang ini Golden Visa juga bisa didapetin pihak-pihak yang mau berinvestasi di IKN. Dengan investasi minimal 5 juta dolar di IKN, udah bisa dapetin Golden Visa dan benefit-benefit lainnya. Hingga Januari 2024 kemarin sudah sekitar 62 Golden Visa sudah diterbitkan. Salah satu penerima Golden Visa adalah CEO OpenAI yang terkenal dengan program ChatGPT. Mas M ini diberikan Golden Visa karena kontribusinya dalam upaya pengembangan artificial intelligence di Indonesia. Dan pemberian Golden Visa dengan jangka waktu tinggal 10 tahun ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah Indonesia mengembangkan ekosistem AI di Indonesia. Dan ini merupakan upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan masyarakat dan perekonomian IKN serta wilayah sekitarnya. Nah, sekarang kita bahas keuntungan dari Golden Visa buat Indonesia ya guys, biar kalian gak ragu-ragu dan skeptis tentang program yang udah berjalan dari tahun lalu ini. Keuntungan pertama yang pasti, aliran dana segar ke dalam negeri. Ketika investor asing menanamkan modal mereka di Indonesia, maka mereka membawa modal yang bisa kita gunakan untuk berbagai proyek pembangunan. Bisa dalam bentuk infrastruktur maupun investasi di sektor strategis yang sedang dikembangkan di Indonesia. Yang kedua, transfer pengetahuan dan teknologi. Dengan kerjasama juga pertukaran ide dan teknologi, kita bisa mempercepat inovasi di Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya reputasi Indonesia di dunia internasional. Dengan menyediakan Golden Visa, Indonesia bisa menempatkan diri sebagai negara yang ramah bisnis dan investasi. Jadi Indonesia nggak melulu dilihat sebagai destinasi wisata aja, tapi juga sebagai tempat berbisnis yang potensial. Ini juga menjadi sinyal yang positif bagi investor asing kalau Indonesia memang serius untuk membuka diri pada investasi global. Yang terakhir, ada efek domino positif investasi di Indonesia, yaitu lapangan pekerjaan.
Jadi dampak Golden Visa ini sangat luas dan berkelanjutan secara positif bagi masyarakat Indonesia. Senior Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, Muhammad Amin Nurdin, menilai bahwa Golden Visa ini memiliki nilai yang signifikan untuk mendongkrak dana pihak ketiga atau DPK Falas. Sependapat dengan Mohamin, ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai jika Golden Visa ini nantinya akan masuk ke dalam sistem perbankan, maka otomatis akan menambah DPK falas perbankan. Ia melihat kalau Golden Visa ini akan menjadi game changer karena vibes ekonomi Indonesia lagi positif dan menjanjikan. Jadi ini kesempatan buat narik lebih banyak lagi investasi dari banyak pihak. Seperti yang kita udah tahu kalau Golden Visa ini adalah salah satu cara Presiden Jokowi untuk mendapatkan investasi baik dari dalam negeri dan luar negeri. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan ada 4 pilar utama dari strategi pembangunan yang diusung Pak Jokowi, yaitu hilirisasi, digitalisasi, konektivitas, dan pemberian dana desa. Dan yang pasti pemberian Golden Visa kepada pihak-pihak asing merupakan salah satu cara Presiden Jokowi untuk melancarkan strategi pembangunan tersebut. Tentunya ada banyak hal yang harus diperhatikan, seperti regulasi yang adil, pengawasan yang ketat, dan memastikan bahwa program ini tidak nguntungin satu pihak aja. Dengan perencanaan yang baik dan eksekusi yang tepat, Golden Visa bisa jadi salah satu cara membuat Indonesia jadi lebih maju. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya.